Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendo, teman-teman ya. Jadi gue punya utang nih. Ada yang request proses KPR gimana sih Om? Ya karena dia bilang mau take over rumahnya udah 4 tahun gitu ya. Sayang tapi nih ya. Jadi gue langsung aja proses KPR tuh. Kalau gue kebanyakan kan bahas kredit investasi ya. Gue juga pernah kok ngasih KPR ya. Syaratnya kurang lebih sama seperti kredit investasi kok. Sama aja sih sebenarnya ya. Cuman beda-beda peruntukannya. Kalau investasi buat usaha, ruko. Kalau KPR tuh betul-betul buat konsumtif ya. Jadi apa yang dilakukan teman-teman, gimana sih proses KPR itu? Yang pertama teman-teman cari rumahnya dulu. Itu cari dulu rumahnya ya. Jangan sampai teman-teman ngajuin KPR tapi rumahnya nggak tahu yang mana kan gitu. Teman-teman bisa nyari rumah yang primary atau rumah secondary. Primary itu ke developer teman-teman ya. Ke developer, baru rumah baru. Atau secondary, rumah-rumah second boleh, boleh ya teman-teman, boleh kok ngajuin rumah second ya. Oh, saya mau beli rumah second nih, tetangga saya nih. Nah, bisa teman-teman ya. Teman-teman harus cek dulu nih sertifikatnya, legalitasnya, IMB-nya atau PGB-nya sekarang ya. Atau kalaupun SHGB jatuh temponya kapan. Cek tuh teman-teman ya, listriknya berapa watt, airnya PDAM atau sumur nih. Jangan sampai kecil kayak gue dulu. Gue pikir rumahnya ternyata PDAM, ternyata sumur. Ya gue beli dulu. Alhamdulillah sekarang udah ada PDAM. Udah gitu banjir atau enggak, deket makam atau enggak. Cek tuh teman-teman ya. Udah clear, udah pasti, baru tawar menawar harga, deal. Nah, ketika deal baru teman-teman ngajuin ke bank. Menurut gua seperti itu ya. Jadi kalau mau ngajuin ke bank mendingan ini dulu lah apa? Cari rumahnya dulu ya. Kalau menurut gua ya. Gimana ngomong-ngomong ke banknya, Mbak, berapa mana rumahnya mau dibeli, Pak? Belum sih, masih nyari-nyari. Makin lama prosesnya kan. Mendingan teman-teman nyari dulu, lama di pra pra apa pengusulan kreditnya dulu, baru teman-teman ngajuin ke bank ya. Kalau teman-teman ngajuin ke bank, biasanya kalau KPR tuh biasanya apa ini, di kantor cabang utama ya, jarang di kantor unit-unit kecil ya. Di kantor cabang pusatnya lah, ya. Jarang di unit kecil kalau KPR ya, karena pusatnya konsumer di situ, biasanya seperti itu ya. Kalaupun teman-teman mau bingung ya tanya aja ke unit-unit terdekatnya, Pak, proses KPR di mana? Atau marketingnya ada nggak nomor teleponnya? Nanti telepon sama saya gitu, seperti itu ya. Nah, setelah mau ngajuin ke bank, harga deal udah ada, teman-teman buat surat permohonan, oke. Kemudian bank akan menilai jaminan teman-teman. Jaminannya apa? Rumah yang akan dibeli itu jaminannya ya. Khusus untuk yang secondary ya. Kalau kalau primary, kalau rumah-rumah developer baru biasanya bank nggak approve sih. Ya, tapi nggak tahu juga sih. Setahu gue sih nggak di approve ya. Kalau rumah second di approve, bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal orang banknya sendiri ya. Biayanya ada teman-teman ya, paling nggak 300 sampai 500 ribu biayanya seperti itu. Ada yang 750 ribu tergantung luasnya lah. Tapi kalau pakai KJPP eksternal pihak ketiga, kantor jasa penilai publik apa ya, lupa KJPP nih. Teman-teman dinilai dengan pihak ketiga, nanti biayanya lebih mahal, biasanya 1,5 juta sampai 2 juta untuk satu titik ya, karena satu rumah doang ya satu titik pasti kan, seperti itu ya. Itu dibayar duluan Om, dibayar duluan itu ya. Itu bagian dari proses kredit KPR teman-teman ya. Nah, setelah dinilai nanti keluar angkanya tuh, berapa angka yang menurut bank layak terhadap rumah yang kita beli. Kalau misalkan kita jual belinya 500, kita deal nih sama pembeli nih, penjual nih 500 juta, berarti kan maksimal kredit 400 juta. Kalau harga patokannya dari harga deal, tapi bank kan punya penilaian sendiri. Kalau bank ternyata menilai cuma 400 juta, berarti 80% dari 400 juta. Berarti 320 juta doang kreditnya, karena pengalinya cuma 400 juta. Ya. Jadi bank selalu mengacu kepada nilai terendah. Tapi kalau bank menilainya 600 juta, sementara harga deal kita cuma 500, tetap patokannya ke 500 ya. Bank selalu mengalihkan ke yang nilai terendah ya, harga deal atau harga appraisal. Seperti itu ya. Setelah tahu nih kira-kira maksimal kreditnya kapan lagi. Berapa? Nah, teman-teman tunggu dulu nih, karena kan teman-teman kasih data dulu kan ke banknya, gaji, pendapatan, kalau usaha ada izinnya, kemudian proses. Setelah disetujuin langsung cair, nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau bank sudah setujuin, teman-teman akan dapat offering letter atau surat keputusan kredit atau surat persetujuan kredit ya teman-teman ya. Isinya adalah maksimalnya berapa dapatnya kan, jangka waktunya berapa lama tenornya. Kalau ada yang fix rate ya, fix rate misalkan 5 tahun fix, misalkan 5 tahun 7% misalkan. Atau fix rate-nya ada yang cuma 3 tahun, ada yang fix rate-nya cuma 2 tahun ya. Seperti itu, beda-beda ya. Promo-promo KPR setiap bank beda-beda ya. Nanti setelah fixed rate itu habis, biasanya ke floating teman-teman ya. Floating tuh mengambang ya. Biasanya bunganya udah 13%. Jadi memang kadang-kadang orang bank tuh menilai kemampuan debitur tuh dari bunga yang fixnya. Harusnya orang bank tuh melihat kemampuan debitur tuh dari bunga floatingnya ya.
Karena apa? Kadang-kadang kaget ya. Setelah fixed rate-nya udah habis ya, masuki floating rate, nah ternyata bunganya bisa naiknya lumayan ya. Bisa naik 50% bahkan angsuran pokok bunganya ya setiap bulannya. Dan itu kalau nggak siap kelabakan ya. Apalagi makin kesini kan anak makin makin banyak, pendidikan makin banyak, uang buat keluarga makin banyak, sementara cicilan bank makin naik. Itulah yang menyebabkan banyak program, bukan program sih, kayak kayak agenda bahwa jangan ambil KPR, jangan ambil KPR. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Pertama KPR itu jangka waktunya panjang, terus bunganya tuh naik. Naiknya nggak kira-kira dari 7% dari 13%. Seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya banyak yang menggadang-gadang bahwa nggak usah ngambil KPR seperti itu ya. Ini intermezzo aja ya. Nah, setelah disetujuin kreditnya, nah teman-teman udah cek ya denda pelunasnya berapa, terus sistem bunganya seperti apa, cicilan per bulannya berapa, jatuh temponya berapa, kapan, asuransi nggak, asuransi jiwa kah, asuransi kebakaran kah, ya bisa seperti itu teman-teman cek. Teman-teman biasanya sama orang banknya dimintain tuh data-data sertifikatnya, data kepemilikannya, kan, penjual pembeli, kan, IMB-nya, PGB-nya, kan, PBG apa PBG, PBG-nya. Nah, nanti sama orang banknya biasanya dikasihkan notaris buat cek dulu nih, cek sertifikat ya. Jangan lupa mengenai pajak pembeli dan penjual ya. Pajak penjual kan 2%, 2,5%, pajak membeli 5%. Nah, itu siapa yang nanggung ya, jangan lupa ya. Karena apa? Bank itu hanya mencairkan kredit sesuai dengan harga rumahnya aja ya. Mengenai pajak, ya, pajak jual beli, BPHTB, terus balik nama jelas ditanggung pembeli ya. Ini yang agak masalah pajak penjual pembeli ini siapa yang nanggung? Apakah ditanggung pembeli semua atau bayar masing-masing? Itu harus didilkan dari awal teman-teman ya. Itu kurang lebih 2 minggu lah ya, sampai akhirnya teman-teman bayar pajaknya dulu. Setelah itu teman-teman AJB langsung sekalian hari yang sama biasanya dengan perjanjian kredit ya. Barengan tuh akta jual beli sama perjanjian kredit, setelah pajaknya dibayar semua tuh ya. Jangan lupa ya, siapa yang nanggung tuh ya, seperti itu. Nah, setelah tanda tangan akta jual beli, nah kredit cair. Cairnya kemana? Cairnya ke penjual teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya kredit KPR tuh nggak dapat duit ya. Makanya kredit KPR ini orang bilang kredit yang berbiaya tinggi ya. Karena apa? Semua biaya ditanggung oleh teman-teman. Provisi, administrasi, notaris ya, pengikatan ya. Bagi debitur ya pengikatan, ya kan. Terus blokir 2 kali angsuran, biasanya ada bank suruh ngisi ya. Suruh ngisi sendiri kan, mau nggak mau dari duit teman-teman sendiri, belum biaya appraisal kan, asuransi ya, nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi biaya kredit KPR nih kurang lebih 10-20% sendiri mungkin ya, bisa jadi ya. Ya standarnya belasan persen sih ya, tergantung juga ya. Taruhlah 10 lah, 10 pahit-pahitnya 10% tuh biaya KPR ya teman-teman. Jadi teman-teman harus siap nih ya. Terus gimana Om kalau mau take over? Kalau misalkan kita mau di take over nih, ya nggak masalah, rumah kita mau di take over. Intinya adalah kalau rumah kita nih, kita udah jadi debitur KPR nih, mau di take over sama orang lain, rumah kita mau diambil alih, jangan take over yang over kredit yang di bawah tangan. Seperti gue bilang, gue pernah bahas tuh ya. Jangan udah lanjutin aja cicilannya, jangan ya, jangan mau ya. Pertama apa? Tunggak teman-teman yang jelek namanya kan. Seperti itu, jangan. Betul-betul ganti debitur jadi nama si pembeli. Misalkan teman-teman punya rumah mau dijual nih, udah nggak kuat bayar nih, jual ya udah jual ke orang lain, nanti orang lain ngajuin KPR sendiri. Mau di bank yang sama kayak, mau di bank lain kayak, nggak masalah. Intinya bank tempat teman-teman mendapatkan KPR. Cuman tahunya apa? Teman-teman lunasin kreditnya, sertifikat keluar. Itu aja. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Yang riuh mah yang beli ya. Karena yang beli itu proses dari awal, dia harus deal, dia harus ngajuin KPR, dia harus appraise lagi, banyak hal membeli ya. Kalau teman-teman sebagai penjual lebih santai ya, karena teman-teman orang yang mau dia tebus nih sertifikatnya. Paling teman-teman koordinasi sama banknya aja, Pak. Untuk nebus sertifikat berapa harus saya keluarkan uangnya buat nebusnya, misalkan kan. Nanti diskusi sama pembeli tuh, pembeli rumahnya, Pak, untuk nebus sekian. Jangan kaget teman-teman ya, karena KPR itu menganut pendapatan bunganya sistem efektif anuitas ya. Karena efektif anuitas itu bunganya lebih besar duluan dibanding pokoknya. Pertama tuh bunganya besar duluan tuh dibanding pokoknya. Lama-lama pokoknya lebih besar ya dibanding bunganya akhir-akhir ya. Jadi ketika teman-teman baru-baru ngangsur awal, angsuran pokoknya berkurangnya dikit ya, bahkan nggak kerasa ya. Persen gue udah keluar 100 juta, kenapa pokoknya cuma berkurang 30 juta? Bisa jadi teman-teman ya. Makanya
itulah efektif anuitas. Itu KPR seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget, misalkan turunnya cuma sedikit. Emang seperti itu. Ya, Bang ngambil bunganya dulu, porsi bunganya dulu. Setiap angsuran misalkan angsuran cicilannya 3 juta nih. Itu pokoknya sendiri cuma 500.000 mungkin. 2,5 jutanya bunganya doang. Bisa jadi teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi gampang aja. Nanya ke banknya lunasin berapa, dendanya berapa, totalnya berapa. Pembeli sudah oke, nanti pembeli kan ngajuin KPR tuh tempat lain, uangnya cair, lunasin kredit teman-teman. Sertifikat keluar, kasih deh ke pembeli. Selesai, teman-teman dapat duitnya, pembeli dapat sertifikatnya. Ya, gitu ya teman-teman ya, proses KPR pada umumnya seperti itu sih, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab teman-teman gue yang nanya di apa di komunitas tuh ya. Semoga bermanfaat Mas ya. Mudah-mudahan rumahnya tetap bertahan ya, nggak usah di take over ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.